Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau kemudian kita melihat gambaran yang jelas yang terpampang di benak kita sesungguhnya, masing-masing dari kita ketika kita berumah tangga adalah, coba kalau saya simpulkan kecil saja ya dari ungkapan Mas Amir Mahmud tadi. Benar enggak kalau saya mengatakan bahwa Mas Amir Mahmud ingin keluarganya itu bahagia di dunia dan di akhirat? Benar enggak? Benar kan? Bapak-bapak, ibu-ibu pengen semuanya begitu enggak? Nah, ya kan? Jadi kalau saya katakan, misalnya kita mengatakan begini, saya ingin dapat surga dunia dan surga di akhirat, betul? Oke, kita ambil yang ini. Jadi itulah pernyataan visi kita. Kita dalam kehidupan keluarga ini, maka tadi saya sampaikan, ini sudah selesai bab visi ini di lingkungan kita. Kita sudah selesai bahwa semua dari kita, suami, istri, itu mengendaki hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunianya dapat surga dunia, baiti jannati, rumahku surgaku. Di akhiratnya kita berkumpul juga bareng-bareng di surga. Bukan sendiri-sendiri, tetapi bareng-bareng berkumpul di surga. Itu keinginan kita. Nggak ada yang beda kan di lingkungan kita, ada nggak ya? Enggak Pak, saya pengen masuk neraka, nggak ada kan? Enggak Pak, tujuan saya itu menikah itu supaya saya bisa cekcok. Saya pengen mengerti bagaimana rasanya konflik dengan suami. Saya menikah itu pengen ngerti gimana sih caranya konflik yang bagus gitu. Oke lah ada konflik, tetapi ujung-ujung yang kita inginkan semuanya adalah kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, kita mulai dari sini. Pertanyaan saya kemudian adalah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menetapkan visi yang sangat tinggi ini visi yang paling tinggi dan tidak ada lagi visi yang lebih tinggi dari ini. Apa sih masalah hidup kita yang lebih besar daripada urusan yang terkait dengan surga itu? Bagi saya ya, Bapak Ibu sekalian, yang sangat saya khawatiri adalah bahwa seluruh amal saya ternyata tidak bisa mengantarkan saya menuju kepada surganya Allah. Itu masalah yang paling besar dalam hidup saya. Saya merasa sudah beribadah, saya merasa sudah menjadi muslim, saya sudah merasa melaksanakan banyak aktivitas kebaikan. Ternyata itu tidak mencukupi bagi saya untuk masuk ke surganya Allah. Itu problem besar. Begitu bagi kita menetapkan kemudian saya ingin masuk surganya Allah, surga dunia dapat, surga akhirat dapat, itu berarti visi yang sangat besar. Setelah kita ngerti visi yang besar ini, coba sekarang perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Perhatikanlah kualitas masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya mungkin tadi belum dikenalkan ya, nama baru dikenalkan, saya Hita Karyawan, saya tinggal di Jogja, tadi sudah saya sampaikan. 10 tahun bapak-bapak ibu-ibu saya menjalani kehidupan sebagai konsultan pernikahan dan keluarga di sebuah lembaga kecil namanya Jogja Family Center. 10 tahun itu saya menjadi konsultan dalam bentuk konsultasi, kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga bagi yang memerlukan, dan sekian banyak kami mendampingi, kami menerima konsultasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan pernikahan dan keluarga dari banyak kalangan masyarakat. Dari situ kami mendapatkan banyak sekali gambaran-gambaran. Saya dan istri itu sampai akhirnya memiliki catatan-catatan begitu ya, yang datang ke rumah kami dan mendiskusikan persoalan-persoalan itu. Kami ternyata menemukan bahwa problem-problem dalam kehidupan rumah tangga kita itu seringkali persoalan-persoalan yang kalau orang Indonesia mengatakan remeh-temeh gitu, kecil, sepele. Urusan-urusan yang bukan demikian esensial. Urusan-urusan yang sebetulnya kalau kita pikirkan itu dibanding dengan visi yang sangat tinggi tadi itu ya, itu menjadi persoalan yang kecil sekali gitu. Jadi tolong coba ini Bapak Ibu ya, kita internalisasikan. Bukan tidak punya, tidak, tetapi persoalannya adalah seringkali kita lalai dalam kehidupan sehari-hari karena kesibukan masing-masing itu, kita tidak menjadikan visi ini sebagai arah penuntun kita dalam berkehidupan keluarga. Jadi, kalau suatu saat ibu-ibu ya menjumpai tiba-tiba suaminya marah-marah gitu, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba marah kepada ibu-ibu gitu, coba ingatkan kepada suami itu, Pak, Mas, Bang, katanya pengen masuk surga, masa marah-marah begitu, gitu ya? Sama marah ya? Sama marah gitu. Ngamuk. Kalau tambah marah, coba ingatkan lagi ibu. Apakah surganya Allah itu diisi oleh para pemarah? Apakah surganya Allah itu diisi oleh mereka-mereka yang mudah sekali meluapkan emosinya? Apakah surganya Allah itu isinya orang-orang yang mudah memukul istrinya, mudah menyakiti kata-kata dengan kata-kata dan perlakuan kepada pasangannya? Bapak-bapak kalau suatu saat menemukan istrinya cemberut, istrinya tidak nyaman untuk diajak berbicara gitu, coba ingatkan kepada dia, Bu, katanya pengen masuk surga, masa gitu aja kok cemberut gitu. Apakah surganya Allah itu isinya para pencemberut gitu?
Jadi kalau kemudian kita melihat, begitu kita menemukan visi ini ya, kita kemudian menjadi mengerti jalan apa yang kita tempuh. Apakah perilaku kita itu adalah perilaku ahlinya surga? Apakah perilaku hidup kita berumah tangga itu sudah menghantarkan kita menuju kepada surganya Allah? Makanya saya katakan seringkali persoalan-persoalan hidup kita ini, kalau ditinjau dari segi visi yang sangat tinggi itu ya, itu menjadi persoalan yang kecil-kecil semuanya. Sebagian besarnya itu persoalan yang remeh. Mari silakan, Bapak Ibu. Ini masih cukup juga nih yang untuk bapak-bapak. Di depan ini juga masih ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi saya ceritakan saya menjadi konsultan keluarga 10 tahun kurang lebihnya. Sejak tahun 2000 saya menjadi konsultan keluarga itu saya menemukan contoh-contoh hal yang kecil-kecil yang menyebabkan keluarga ini konflik besar gitu. Hal kecil yang menyebabkan keluarga itu menjadi konflik besar. Contohnya begini, seorang suami, suami istri ini tinggal di Jakarta. Dia menulis email kepada saya karena diantara metode konsultasi saya lewat email. Kemudian kalau dia dekat saya bilang, dia awalnya nulis email begini, Pak Ustadz, saya menikah sudah 5 tahun, anak saya sudah 2. Tapi sampai umur pernikahan saya 5 tahun ini, saya belum menemukan satupun alasan untuk mencintai istri saya gitu. Jadi anaknya sudah 2, tapi tidak mencintai istrinya. Itulah kita lihat ya, memang arahnya beda. Cinta di satu sisi, anak di sisi yang lain gitu. Orang bisa mengatakan, there are police officers out there. If you're parked on the yellow curb, it's a $500 ticket. You better move it now. Yellow yang di sini ya, building ini, power rate.